Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Rindu Putra, selaku jurnalis wartakotalive.com. Halo Sobat WK, kali ini saya sudah bersama bintang tamu spesial tentunya. Sudah kedatangan dari dua peraih medali Six Stars, yakni sudah bersama Mas Adriansah dan juga Mbak Diana. Halo Mas Adriansah, Mbak Diana. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Mas Adriansah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Diana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Sobat Warta Kota, perlu diketahui mereka ini merupakan pasangan suami istri yang menjadi salah satu dua ya? Yang kedua. Yang kedua yang bisa mendapatkan Six Stars itu tadi ya. Luar biasa Sobat WK. Mungkin kita tanya ya seputar pengalaman mereka selama mendapatkan piagam Six Stars tersebut. Oke, mungkin dari mana Mbak Mas Adriansah mungkin ya. Oke, Mas Adriansah bisa diceritain ini Mas pengalaman mendapatkan ini sudah 2 medali ya Mas ya? Sudah. 2 medali, biasa. Gimana nih Mas? Pendapat yang pertama kali itu seperti apa? Pengalaman mau cerita? Ya mungkin cerita yang putaran pertama dulu kali Iya. ya. Putaran pertama itu kan saya mulai tahun 2015, terus waktu itu di Chicago Marathon gitu kan. Nah sebenarnya kan saya mulai berlari juga baru tuh tahun 2014. Nah dari sana saya coba ciptakan target-target supaya apa? Supaya saya termotivasi terus berlari gitu kan. Jadi kalau dengan cara mendaftar gitu kan, mendaftar event-event. Nah, waktu itu saya daftar Chicago Marathon. Kan karena saya ngedaftar akhirnya saya motivasi buat latihan gitu kan. Apalagi maraton. Maraton itu kan butuh persiapan paling nggak 3 bulan lah gitu kan. Nah, lulus gitu Chicago Marathon. Berikutnya saya daftar lagi. Di awal itu sebenarnya niat buat dapet Six Star itu belum ada gitu kan. Tapi saya tahu ada WMM gitu kan. Nah, apalagi WM itu susah dapetinnya, harus lotre, kalau nggak bisa lewat travel agent atau charity. Diundi gitu Mas ya? Diundi kan. Karena memang yang minat banyak, sedangkan jatah berlarinya mungkin cuma berapa puluh ribu gitu kan, dari jutaan orang yang minat. Nah, ya, lama-lama begitu bisa dapat 1 medal, 2 medal, terus wah ini bisa nih, mulailah ada target buat selesai Six Star. Nah target itu dengan adanya target itu kan akhirnya kita termotivasi terus buat ini ya, buat latihan. Nah akhirnya di tahun 2018 kalau nggak salah ya, di situ saya pertama kali mendapatkan medali Six Star ini. Jadi ada 6 maraton yang sudah diselesaikan, karena itu berhak mendapatkan medali Six Stars ini. Nah cerita putaran kedua juga mirip seperti itu gitu kan. Jadi karena pengalaman berlari di WMM ini ya, World Marathon Majors ini sangat berkesan, karena di sana semua dalam satu kota itu 1 hari ditutup khusus buat pelari ya. Cirinya pun luar biasa. Nah karena itu bikin kita pengen ngulang gitu kan. Nah ya itulah akhirnya balik lagi gitu kan, supaya saya tetap berlatih, ya udah saya ciptakan target tersebut. Iya. Menarik lagi ke masalah bukan masalah sih, lebih tepatnya trek Mas. Ini kan di beberapa kota dan negara tentunya. Ada trek yang menurut Mas Adriansah ini wah ini sulit nih, atau wah cuaca kan juga berbeda tentunya Indonesia dan negara lainnya. Itu gimana Mas cara mengatasi Mas? Memang sih di sana itu di 6 kota itu relatif lebih dingin, jauh lebih dingin dibandingin Indonesia. Terus juga ada time zone-nya berbeda, kecuali Tokyo lah ya. Time zone-nya masih beda cuma 2 jam gitu kan, jadi nggak terlalu jet lag ya. Tapi yang lain-lain itu udah pasti ada jet lag. Terus juga jauh lebih dingin gitu kan. Memang ada keuntungan kalau jauh lebih dingin, kita jadi lebih seger gitu kan. Tapi balik lagi tetap aja tingkat dinginnya itu jauh dibandingin yang sehari-hari gitu kan, juga lumayan challenging. Nah, kalau cerita mengenai challenge istilahnya itu yang kita alami waktu itu di Boston. Tahun 2018. Saat itu memang udaranya ekstrim lah gitu kan.
Pada saat mau mendapatkan ini ya. mendapat six star. Iya, six star Dari- pertamanya. Dari start sampai finish itu hujan. Iya. Hujan, terus ada angin dan Iya. Ada es. ada es. Iya. Minus 2 derajat. Minus 2 derajat. Nah, Iya. itu yang paling berat sih. Kebayang nggak lari startnya minus 2 derajat. Iya. Jadi hampir nggak finish yang itu. Iya. Nggak finish. Tapi alhamdulillah finish. Apalagi buat ingat kan ini six stars gitu kan. Jadi dipaksain lah gitu kan. Walaupun setelah finish harus di tenda medik dulu buat recovery gitu kan. Ya. Itu yang paling challenging sih. Yang lain-lain sih ya sangat inilah Menyenangkan lah ya. menyenangkan. Bisa dilewati dan lain-lain. Iya, iya. Berarti Boston itu tadi ya, Mas? Iya. Ya, Bos. Oke. Berarti ini untuk itu kan cuaca minus 2 derajat. Iya. Nah, itu pakaiannya bagaimana, Mas? Ya, Seperti apa? memang saat itu sih kita kurang persiapan, gitu kan kita nggak ngebayangin minus 2 hujan dari awal sampai akhir. Iya. Waktu sebelum start kita siap, kita pakai jas hujan, kita pakai layer Iya. segala macam. Tapi di kepala kita tuh nggak berpikir bahwa sedingin itu Iya. dan selama itu, gitu kan. Makanya jadi begitu 10 kilo atau 15 kilo saya lupa gitu, saya buka itu kan, begitu lihat tuh kok lambat gitu kan, dibandingin biasanya gitu kan. Mungkin gara-gara ini jas hujan gitu kan. Buka. Terus gara-gara ini Masih hujan loh, cuaca padahal masih itu loh. hujan, gitu Masih kan. hujan. Deras. Oh, deras. Deras sekali. Badai, angin. Ya. Jadi terus rupanya salah hitung itu. Begitu udah 25 kedinginan kan, akhirnya masuk tenda medik. Begitu masuk tenda medik dia tanya kan, kamu dari mana, umur berapa, gitu-gitu segala macam. Wah, bikin takut kan. Enggak, saya cuma butuh minum air hangat. Terus saya keluar lagi. Akhirnya saya keluar lagi. Begitu keluar jauh lebih dingin kan, karena tadi udah anget kan di dalam tenda, terus keluar gitu kan. Akhirnya cuma buat balik juga takut ditahan gitu kan, takut ditahan. Nah, akhirnya saya paksain lari, terus tapi mungut barang di jalanan, akhirnya dipakein semua terus sampai finish. Nah, itu maraton itu yang foto saya paling dikit gitu kan, karena si nomornya ketutup gitu kan. Jadi begitu udah mau finish baru berani buka lagi gitu kan, jadi nomornya kelihatan. Mungkin ya ya saat itu satu-satunya maraton yang biasanya selesai maraton kita dikasih sertifikat. Itu satu-satunya maraton di sertifikatnya ditambahin lambang hujan. Sama satu lagi yang cuacanya ekstrim, Chicago. Ingat nggak waktu Chicago yang keduanya kamu? Chicago karena awalnya dingin. Iya, awalnya selesainya dingin, panas, selesainya ya, panas ya, sekali. Itu juga lumayan ini, Iya. tapi yang kita inilah capek, exhausted, tapi nggak bikin sampai itu kemungkinan kolaps lah. Kalau si Boston itu memang hampir aja nggak finish gitu kan, hampir aja nyerah itu. Nah, kalau yang di Chicago ini cuacanya kan awalnya kan dingin banget, terus kemudian jadi panas. Itu kan menyebabkan kita para pelari ya banyak kasus lah, ya kram, ya paling banyak sih kram ya. Iya. Biasanya kan pelari-pelari itu kan kalau kram kan kita butuh semprotan ya. Ya kita harus prepare sendiri. Kita harus prepare. Jadi pada saat kita lari maraton itu kita semua yang kita butuhkan, kita jangan ngandelin medik. Jangan ngandelin medik karena kita nggak tahu nih apa yang terjadi sama tubuh kita. Iya. Jadi ya pengalaman kita sih pada saat lari di extreme weather gitu ya, kita siapin semuanya. Iya. Kayak saya pada saat perut saya nggak enak, ada minyak kayu putih yang saya selalu kantongin. Terus kalau kita kram, kita ada alas semprot. Iya, jadi kita nggak bisa ngandelin medik belum tentu punya. Oke. Boston berarti trek yang memang cuaca ya sangat berpengaruh banget sama ketika trek di sana ya. Iya. Selanjutnya itu mungkin tadi pakai jas hujan seperti itu. Memangnya tidak mengganggu aktivitas dalam berlari gitu? Iya, memang mengganggu lah. Nah, tapi biasanya gitu. Kalau hujannya itu dimulai sebelum start, ya kita harus pakai jas hujan. Bahkan sepatu pun kita bungkus plastik. Iya. Ada plastik. Ada cover shoes, ya ada cover shoesnya. Jadi supaya
ya kita kan kalau belum hujan, belum mulai aja udah basah gitu kan pasti nggak enak kan. Nah, biasanya gitu. Nah, tapi niatnya di tengah atau biasanya setelah 5-10 kilo itu kita buka. Nah, cuma di Boston itu karena hujan terus gitu kan dan dingin, kita nggak buka-buka. Sampai titik di mana ngerasa, wah kok saya lama banget, oh nih gara-gara ini nih gitu. Akhirnya kita buka, nanti begitu dibuka ternyata kedinginan gitu kan. Akhirnya kita ambil lagi itu, banyak orang buang-buang gitu kan di pinggir-pinggir gitu. Akhirnya kita ambil, kita pungut gitu kan buat nutupin badan ya. Ya mau gimana ya, kalau nggak gitu justru mungkin nggak finish kalau kita nggak pungut-pungutin itu covernya. Berarti banyak yang melepas tuh ya, karena mungkin banyak saya ini ya banyak lepas. tapi juga akhirnya banyak juga yang ngambil gitu kan. Ya, saya termasuk yang ngambil juga. Kalau saya nggak pernah lepas, tapi saya nambah. Karena kan dingin banget. Saya kan finishnya 6 jaman, Pak Aat 4 jaman. Jadi kan kebayang nggak 6 jam kedinginan. Lebih lama lagi di hujanan gitu kan. Berarti itu menarik sekali sobat PK terkait Boston yang wilayahnya atau treknya itu sangat berkesan lebih berat ya ketimbang trek-trek yang lain gitu. Terus nih, ini yang menarik nih sobat PK ini Pak, Bu, kita bahas ke ruang lingkup mungkin keluarga. Nah, ruang lingkup keluarga. Ini kan pasangan suami istri ya tentunya Pak, Bu. Ini langkah pertama kali nih mencoba untuk memulai gitu kan, mungkin pasti Bapak dulu kan ya Pak, iya. Kebetulan, iya betul. Kebetulan saya duluan, saya mulai di 2014 gitu kan. Ya waktu itu emang awalnya lebih kepada pengen sehat aja sih gitu kan. Pernah sakit soalnya. Pernah sakit, terus dokter bilang sakitnya karena serius, terus udah kamu mulailah olahraga gitu kan. Akhirnya dicari olahraga yang pas, ternyata lari gitu kan. Lari event pertama itu Jakarta Marathon tuh 2014. Saya ambil 5K, tapi begitu latihan kayaknya 5K-nya bisa nih gitu kan. Ya udah cari yang 10K, cuma udah tutup, akhirnya cari slot dapat dari temen, dia kasih saya. Nah slot saya ini saya kasih istri. Jadi nama saya Adriansa pada saat itu. Adriansa mulai lari tuh di situ kan, 10 kilo. Alhamdulillah finish gitu kan, seneng kita. Habis itu mulailah setiap ada race kita daftar ikut, tapi ya kelasnya gitu 5 kilo, 10 kilo gitu kan, mulai. Ya, makanya sampai satu titik, wah ada HM gitu kan, coba daftar. Nah, jadi balik lagi sih, makanya saya ciptain target-target supaya motivasi buat latihan terus gitu kan, sampailah FM, begitu FM, akhirnya daftar buat UMM, begitu UMM baru mulai pikir, wah pengen 6 star. Begitu 6 star pertama, coba terus lagi, coba 6 star kedua. Mungkin ya sampai sekarang gitu ya, saya terus ciptakan itu target-target itu supaya saya tetap terus berlari gitu kan. Baik. Berarti berawal dari sempat mengalami sakit dan dianjurkan dokter. Nah, ini jadi pertanyaan nih, Mas. Kan mengajak pasangannya dan Mbak Diana, itu gimana mengajak Mbak Diana kan awalnya bukan karena karena diajak kan sama Mas, itu gimana Mbak? Ada kemauan pengen mencoba itu atas dasar motivasi apa? Saya itu waktu kenal sama Pak Aat itu golfer. Jadi olahraga golfer itu kan jalan aja kan, santai kan, menikmati kan. Terus kemudian panasnya sih sama-sama panas. Kemudian ya karena menggantikan beliau yang upgrade ke 10 km, ya mau nggak mau bibnya kasih ke saya kan, makanya race pertama saya 5 kilo itu atas nama Adriansyah. Iya, awalnya ya beliau bilang, tadinya saya nggak mau kan, dicobain lari dekat kompleks ya, di kompleks ya. Jogging itu? Jogging. Oh, jogging. Ya, itu cuma 500 meter aja saya udah aduh nggak mau gitu. Iya capek apa segala macem. Tapi beliau memotivasinya dengan cara yang lain supaya saya tetap mau gitu. Satu kata-kata beliau, ya kalau suaminya hobinya misalnya lari, ya baiknya sih si istri ngikutin. Itu satu. Iya. Jadi ya sudah, oke, mulai. Terus yang kedua supportnya yang luar biasa lagi, ya outfit lari saya
dipenuhi oleh beliau. Supportnya dengan mobil gitu. Berarti yang support dengan ini udah jadi ya, makin ayo bersemangat. ya. Oh sepatu apa, pokoknya dibeliin. Jadinya itu makin semangat. Oke, sampai saat ini malah. Iya. Jadi dapatkan Six Sports ini ya. Six Star ya. Ini ya. Kalau untuk maratonnya sih sebetulnya saya tadinya nggak kepingin ya. HM waktu itu inget gak sih yang pertama kali di Singapura HM itu aja udah kayaknya kapok tuh. Itu pertama kali pasangan berdua ikut di Singapura. Enggak sih, cuma kan balik lagi kan waktu itu race masih jarang gitu kan di Indonesia. Kalau sekarang kan hampir tiap minggu, sebulan pasti ada beberapa kali. Dulu kan masih sedikit ya. Jadi terus kita cari-cari gitu kan sampai akhirnya ke Singapura, ke Malaysia gitu kan, cari yang ya pokoknya supaya daftar, abis itu kan latihan gitu kan, nyiapin diri gitu kan. Ya, waktu itu tapi apa? Cuma HM sih waktu itu HM. Iya, Itu HM. tahun berapa, Mbak Mas? Jadi 2014 juga ya? Enggak. 2016 kali ya itu. 2016 baru mulai berdua ikut Iya, serta HM. kompetisi. Enggak, tapi kalau beliau sih HM-nya udah duluan. Oh, duluan. Udah Iya. Tapi duluan kalau untuk sering. berdua 2016. Iya, untuk saya sih itu untuk pertama kali. Iya, itu aja udah capek, udah kapok. Walaupun larinya malam pada saat itu. Lari malam. Ya, tapi support beliau luar biasa. Habis itu finish saya bisa beli sepatu. Luar biasa. Hiburannya. Ya, hiburannya. Hiburan. Supaya bisa diajak lari maraton. Oke. Terus akhirnya berhasil. Akhirnya saya ketagihan kan. Nah, ya udah pakai sepatu yang enak, outfit yang pakai compression kan, itu kalau lari pakai compression tuh enak ya larinya ya. Iya, karena sudah ada semuanya outfit larinya, ya mau nggak mau saya ya udah dah coba diajakin Berlin Marathon pertama kali kita di 2016. Terus ya latihan dengan seadanya untuk saya. Kalau beliau sih latihannya serius. Kalau untuk saya seadanya, karena kan saya cukup lah, bukan seadanya. Iya cukup. Kalau maraton itu harus cukup latihan. Kalau enggak bahaya juga sih. Karena kan 42 kilo itu maksudnya ya cukup latihan. Jauh gitu. Iya. Karena beliau selalu memotivasi. Kamu mau lari 42 kilo loh. Iya. Kamu harus larinya kamu harus larinya cobain sampai 30 km. Gitu. Oke. Itu terus yang diomongin ke saya. Padahal saya nggak kepengin banget lari 30 kilo gitu. Udahlah 42 kilo nanti aja jalanin aja gitu. Kalau saya orangnya agak cuek memang. Terus nggak bisa. Sempat ini nih. Iya. Sempat konflik. Iya. Iya. Enggak. Akhirnya last minute mau berangkat, itu 3 minggu mau berangkat, beliau ribut tuh. Pokoknya harus cobain 30 kilo, cobain. Sakitnya, apa yang tidak enak, tas sepatunya, apanya. Pahitnya dulu lah ya. Iya, semuanya harus kamu rasain di 30 km itu. Oh ya udah, saya mulai lari 30 kilo dengan teman saya berdua di Ragunan, karena udah saya cari 30 kilo itu udah yang adem. Ya udah di Ragunan 30 km saya bisa. Oh ternyata bisa ya saya. Oh insya Allah lah, yakin lah dari situ. Bener juga sih, kamu harus cobain 30 km sehingga nanti 42 kilometernya itu serasa, oh gue udah pernah nih 30 bisa lewatin ya. Tinggal 10 kilo, tinggal 12 kilo lagi gitu, pasti bisa. Tapi bener ya, dia ya Betul. akhirnya bisa dan saya finish undershot itu di bawah waktu yang cut off time yang sudah ditentukan. Jadi maraton itu ada COT-nya ya. Oh ya, siap. Luar biasa sekali sahabat PK cerita inspirasinya. Berarti motivasi itu penting ya Pak Ibu ya. Saling sharing, terus saling menguatkan itu penting. Walaupun sempat terjadi beberapa konflik ya kan. Tapi karena si istrinya kan bandel. Iya, karena ya, biar gimana kan maksudnya maraton itu jauh gitu kan, kita kan lari mau sehat, terus nomor 1, terus nomor 2 ya harus happy gitu kan. Jadi kalau latihan yang nggak cukup nggak bakal happy. Nanti ada aja yang disalahin gitu kan, entah panitianya lah, entah ininya segala macam. Jadi kita tuh harus siap diri kitanya gitu loh. Jadi jangan ngandelin orang lain yang harus nyediain segala sesuatunya buat kita.
Karena kalau kitanya nggak siap, apapun yang disediain oleh panitia atau orang lain nggak bakal cukup. Jadi kitanya yang harus siap, kita harus cukup dari kita. Dan mengatur kita sendiri. Iya. Ya seperti yang saya ceritain tadi kan, yang di Chicago kan. Iya. Ya kalau kita suka kram ya kita siapin sendirilah. Iya. Alat semprot buat kramnya. Kalau saya suka sakit perut, ya saya siapin lah itu minyak kayu putih. Karena kita yang tahu Iya, kita itu betul. butuh kita apa. apa. Iya. Ya itu. Oke, itu poinnya Sobat WK. Dan ini mau kita bahas lagi nih, Mbak dan Mas, terkait masih rolling keluarga. Bagaimana mengatur waktu atau manajemen waktu? Ini kan itu dia. Nggak terlalu, emang sih kadang nggak harus latihan bareng gitu kan, tapi sebenarnya bisa disesuaikan berdasarkan kesempatan masing-masing. Misalnya kalau saya gitu kan, kalau saya kan mungkin begitu bangun pagi, sholat subuh, habis itu udah bisa lari tuh, ya kan. Nanti balik lagi pas anak mau sekolah gitu kan, jadi ketemu sama anak. Nah, mungkin kalau istri saya justru siapin dulu kebutuhan anak gitu kan sebelum ke sekolah. Nanti Kebutuhan anak dan suami. nanti larinya pas kita udah berangkat gitu kan, ya mungkin diatur gitu. Nah kecuali weekend kali ya, weekend sih baru bisa bareng-bareng. Kita bisa bareng di awal. Bareng di awal. Ya barengnya di awal Mas. Setelah itu beliau melesat, saya ditinggal. Itu udah nggak mungkin ngejar. Udah mungkin ngejar ya kan di belakang. Tapi kalau misalnya untuk latihan bareng seperti itu sama anak juga, Mas, atau ada. Jadi kita kan motivasi anak-anak buat ikut olahraga nomor satu itu. Nah, memang ada yang suka lari gitu kan, ada juga yang suka yang lain gitu kan, misalnya sepeda ataupun ada yang suka apa namanya, apa istilahnya itu sekarang yang Muay Thai gitu kan. Nah jadi utamanya sih kita awalnya kita ajak bareng-bareng. Dulu kita rajin sepedahan mereka, jadi setiap weekend kita selalu sepedahan bareng. Ya. Terus lama-lama mereka akhirnya milih aktivitas sendiri-sendiri gitu kan. Ya mereka suka. Yang penting sih buat kita ada sportnya, tetap aktif lah. Gitu. Tapi mereka kalau mereka punya waktu, kita ada race yang bisa sama-sama, mereka ikut. Ya. Luar biasa. Tahun ini mereka ikut kita ke Bali tuh semuanya. Tapi beda kategori. Beda kategori. Kita HM, mereka 5 kilo. Tapi yang penting mereka mau. Itu yang penting. Berarti pada intinya mengajak terlebih dahulu, selebihnya mereka memilih yang penting kegiatannya positif. Ya dan kita juga jadi role model seperti itu ya Pak. Oke, balik lagi nih Pak, mungkin ke ranah individu per individu. Mohon izin Mas, usia tadi 50 tahunan. 55 tahun. Wah, ini menarik sekali Sobat WK, 55 tahunan dan ada rencana ingin ke putaran ketiga. Iya. Luar biasa. Jadi putaran pertama saya itu di Bostonnya lewat jalur travel waktu itu. Oke. Nah, sedangkan Boston itu ada jalur yang lebih yang lebih eksklusif lewat kualifikasi. Oke. Jadi kita bisa berlari di sana mendapatkan slot kalau kita bisa selesaikan waktu maratonnya di target-target tertentu berdasarkan umur gitu. Jadi Boston ini yang paling fair lah menurut saya. Jadi kalau umurnya 40, target selesai berapa gitu. Nah, khusus 55 tahun itu target selesai 3 jam 35 menit gitu kan. Dulu ya itu udah diperketat. Nah, itulah target maraton saya gitu kan. Alhamdulillah di umur yang 55 ini masih bisa sampai di situ. Masih bisa dapat Boston lari 42 kilo dengan waktu 3 jam 35. Itu harus di bawah itu gitu kan. Nah, alhamdulillah saya terakhir dapat tahun 2021. Saya gunakan itu buat mendaftar tahun depan ya doain insya Allah nggak ada halangan saya ikut Boston lagi untuk yang ketiga. Luar biasa Sobat WK. Nih Pak, tipsnya mungkin nih, ini kan di usia 55 tahun kan tapi masih ingin melanjutkan ke putaran ketiga. Itu tipsnya mungkin dari pola makan atau seperti apa, bagaimana Mas? Mungkin sebenarnya yang nomor satu paling penting adalah rutin.
ya, rutin dan Konsisten. konsisten. Oke. Jadi diusahakan berlari sekitar 4 kali seminggu gitu kan itu. Jadi itu terus dilakukan sehingga badan kita terbiasa gitu kan akan pola tersebut gitu kan. Nah nanti kalau misalnya masih ada tenaga atau waktu boleh 5 kali seminggu atau ditambah dengan strength training. Nah pola ini yang harus kita biasakan dan lama-lama tingkat kebugaran istilahnya fitness level kita juga akan naik gitu kan. Akan naik dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya larinya lebih kencang gitu kan, atau recovery-nya lebih cepat gitu kan. Tadinya lari 10 kilo 2 hari gitu kan, pegel. Lama-lama lari 10 kilo Terbiasa. cuma sehari, atau bahkan besoknya udah nggak kerasa lagi gitu. Ada yang udah sampai sana gitu kan. Nah, pola itu yang terus dikembangkan, yang ditambah juga target-target tadi, Oh, gitu tadi kan, dengan capaian, ya. mau ini, mau itu, mau ini. Nah, akhirnya alhamdulillah itu yang membuat saya bisa terus ikut maraton dan juga bisa menyelesaikan dengan waktu yang baik. Nah, mungkin yang tips terakhir adalah balik lagi bikin happy semuanya, dan untuk bisa bikin happy semuanya harus kita persiapkan. Persiapannya apa? Balik lagi ke kita gitu loh. Jadi kita bersandar ke diri kita sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kita gitu kan ya. Tugas berlari. Tugas berlari tersebut dengan happy. Nah itu yang paling penting. Mungkin itu aja. Happy ya Pak ya. Tapi kalau untuk pola makan Pak ada Pak? Oh, iya. Pola makan ya Kalau Bapak sendiri? sebenarnya biasa aja. Memang cuma begitu mendekati event biasanya ada istilahnya carbo loading gitu kan. Oh, Jadi, carbo loading. carbo loading, jadi lebih banyak porsi karbonya gitu kan. Porsi makannya sama, cuma presentasi karbonya lebih banyak gitu kan. Terus makanan-makanan yang bikin berat gitu kan, misalnya yang lemak-lemak atau jeroan itu dikurangin gitu kan. Ya, itu mendekati event gitu kan. Nah setelah selesai pun itu disarankan juga makan steak. makanan protein sebenarnya. Protein. Ya. Jadi makan protein supaya tadi otot-otot yang udah dipaksa kerja keras bisa recover lebih cepat, sehingga kita bisa punya threshold lebih tinggi gitu kan, buat nanti berlari lebih kencang ataupun lebih jauh. Mungkin kurang lebih itu sih. Tipsnya seperti itu ya berarti lebih kurang. Itu bisa diterapkan untuk mungkin yang baru ingin mencoba juga bisa ya Pak ya, tadi pencapaian target seperti itu ya. Ya. Dan kalau bisa ingin mulai kompetisi mungkin lebih memfokuskan ke pola makan juga salah satunya tadi seperti itu ya Pak. Dan yang juga mungkin perlu diperhatiin ya buat teman-teman yang mau maraton gitu kan, mulailah secara bertahap gitu kan. Saya sendiri pun mulai dari 5 kilo itu. Iya, 5 kilo. 10 kilo kita ya. Iya. Terus udah lumayan kelihatannya biasa, naiklah ke half maraton. Nah, terus pelan-pelan akhirnya berani maraton. Tapi itu dilakukan secara bertahap dan persiapan yang cukup. Gitu. Ya, pelan-pelan, jangan Ya. tergiur untuk cepat-cepat Jangan, naikin ya, pace ya. Pak jangan. ini untuk dapetin BQ ini persiapannya luar biasa lama. Bertahap tentunya. Iya, ya. enggak kayak langsung zet gitu. Iya. Ini jangan terlalu memforsir ya kasar seperti itu ya. Iya, sesuaikan dengan kondisi saat itu, gitu kan, kondisi saat itu. Oke, bagus. Sobat WK, mungkin itu bisa tips menjadi Sobat WK yang ingin memulai kegiatan berlari yang tadi sudah disampaikan oleh Mas saat ini. Mungkin dari Mbak ada sama atau ada tambahan Mbak terkait mungkin pola makan dan tips untuk Sobat WK yang ingin baru memulai? Kalau pola makan sih hampir sama, karena kita setiap pagi itu selalu makan bareng ya. Selalu makan bareng, saya selalu menyiapkan beliau telur 2, itu rutin setiap pagi. Saya pun seperti itu. Saya menyiapkan ya makan yang benar lah, kita berdua setiap pagi itu, jadi makan bareng, jadi hampir sama. Cuma latihannya saja yang berbeda. Kalau beliau ini latihannya luar biasa disiplinnya, terus kalau konsistennya saya juga sama, disiplin dengan target-target, dengan target-targetnya. Kalau saya tidak punya target dalam arti oke, saya mau waktu saya sekian maraton gitu. Ya, saya mungkin targetnya adalah pokoknya jangan sampai COT, terus nggak mau juga lari maraton di atas 6 jam untuk saya. Karena kan dulu pernah 6 jam, masa sih udah kesini-sini tetap di atas 6 jam gitu ya, nggak mau, maunya sih di bawah itu.
Tapi ya sekali lagi kalau untuk saya tidak memaksakan diri karena saya nggak kepingin lari terus kemudian saya sakit. Saya lari, saya paksakan kemudian saya cedera. Ngapain buang-buang duit, gitu kan? Jadi saya lari happy. Jadi, buat happy saja. Ya, saya olahraga. lari buat kesehatan. Terus kemudian saya finish happy. Happy. Yang intinya jangan ada tekanan dan terlalu memforsir, itu malah tidak baik ya ke Dan depannya. latihannya sama konsisten, Konsisten. sama ya rutin lah ya Yeah. kita latihan. Jadi kita berdua tuh saling yang seperti beliau katakan tadi, kalau beliau setiap pagi bangun tidur, sholat, lari. Lari. Anaknya mau berangkat dia sudah sampai. Kalau saya menyiapkan dulu semuanya, setelah itu mereka berangkat, sayanya baru mulai lari. Ya dan saya melakukan itu setiap hari kalau saya bisa. Oke, baik. Sobat WK, seperti itu yang bisa disampaikan oleh Mbak Diana dan Mas Aat terkait itu ruang lingkup keluarga tentunya yang bisa menginspirasi Sobat WK untuk memulai aktivitas lari seperti yang tadi sudah disampaikan. Ini yang terakhir nih Mbak dan Mas nih. Langkah ke depannya apakah ada mungkin kompetisi yang ingin diikut sertakan lagi Ya. untuk hari ini? Mungkin dari Mbak atau Mas dulu? Atau Kalau gimana? kalau ya Ya, waktu dekat. kalau secara umum ya, secara umum itu saya pengen bisa berlari bukan cuma 2-3 tahun lagi, tapi 5 tahun, 10 tahun lagi gitu, selama mungkin. Nah untuk itu tetap harus bisa berlatih dan untuk itu saya ciptakan target-target. Ya itu yang selalu dibikin gitu kan. Yang kalau target jangka pendek sih kepingin ikut ngetrail lagi nanti di bulan Desember nanti. Mudah-mudahan dari ngetrail ini rencananya dapat itu istilahnya slot untuk bisa ikut lotre nanti ke UTMB gitu kan, trail di tahun depan. Jadi itulah mungkin kurang lebih target tahun ini. Terus kalau tahun-tahun berikutnya sih tetap mencoba ikut lotre UMM, kalau dapat ya ikutan gitu kan, itu aja sih supaya bisa balik lagi menciptakan target untuk motivasi berlatih. Gitu. Oke. Berarti Desember itu Super Bowl Run itu? Ya, salah satunya Super Bowl. Oke, kalau untuk Super Bowl Run, memang ini kita rencana couple. couple. Kita dulu ikutnya juga couple. Kita pernah ikut couple. Kali ini kami akan ikut lagi couple 30 kilo. Itu sarana paling bagus buat long run sebenarnya. Ya. Ya, karena kan jarak 30 kilo itu jarang gitu kan. Nah, jadi kalau mau long run itulah tempatnya di sini. Dan di sini juga karena Super Bowl punya acara itu biasanya steril. Ya, keren banget dengan water sport yang water station yang memadai lah. Oke. Jadi itu target yang paling dekat buat kita. Jadi lebih dekat ini Super Bowl Run ini. Iya, Dan Super Bowl Run ini patut dicoba teman-teman karena larinya di flyover. Dan flyovernya ditutup loh, steril loh. Wah, itu luar biasa. Nanti kalau deket Casablanca ya, itu foto-foto keren di situ. Oke. Itu biasanya saya lama di situ. Waduh. Jadi suami saya pasti udah jauh ke depan, dia akan nungguin saya nanti karena saya banyak foto di situ. Oke. Siap. Berarti ngambil kategori yang 30. Iya, yang kapal. Kapal. Itu jarak berapa? 30 kilo. 30 kilo. Yang terakhir, ada persiapannya? Persiapannya apa nih? Oh ya, tentunya biasalah kalau kita paling nggak 4-5 kali lari seminggu gitu kan. Itu terus juga tentu makannya benar, tidurnya cukup gitu. Ya kalau untuk saya ya karena saya menjadikan lari ini udah jadi gaya hidup saya. Jadi ya nggak ada masalah untuk lari berapapun saya akan siap. Ya tapi mungkin porsinya akan ditambah aja. Misalnya saya sehari-hari lari cuma di antara 5 kilo sampai 10 kilo. Nah untuk Super Bowl ini mungkin saya akan tambah nanti jadi 15 kilo. Oke, karena persiapannya tadi ya untuk Iya. Iya. siap. Terakhir Mas Mbak, persiapan maksud saya kata-kata mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-teman WK mengenai aktivitas lari ini mungkin untuk yang baru mencoba atau bagaimana motivasi bisa disampaikan? Mbak atau Mas? Mungkin ini aja, ayo kita sama-sama budayakan berlari gitu. Kalau yang belum berlari ayo mulai gitu kan, mulailah dengan 5 kilo dulu atau naik 10 kilo atau nah untuk yang sudah biasa berlari ya
Ya, terus kita ramaikan, kita ajak teman-teman kita, keluarga kita untuk bisa terus ikut berlari, tentunya bersama-sama, sehingga menjadikan lari ini bagian budaya hidup kita. Mungkin itu aja. Oke, siap. Terima kasih Ya, Pak Diana dan Mas Aan. Ya. Oke, Sobat WK, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu di siaran berikutnya di Warta Kota. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.